Kita semua tahu Sumatera lagi berduka karena bencana yang luar biasa. Tapi di tengah semua berita yang simpang siur, pertanyaannya simpel. Siapa sih yang beneran bantu di sana dan bantuannya itu seperti apa? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas respons global ini semua berdasarkan data yang valid ya, jadi bukan sekedar kabar burung. Oke, kita mulai dari data yang paling bikin sesek dada. Lebih dari 600 orang. Ini bukan cuma statistik ya. Di balik angka ini tuh ada cerita. Ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayang, ada komunitas yang hancur. Di Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Inilah kenapa setiap detik, setiap bantuan itu jadi sangat krusial. Dan dampaknya ini bukan main-main. Jutaan orang kena imbasnya. Infrastruktur luluh lantak. Makanya, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau coba saring semua noise informasi di luar sana. Kita mau lihat dengan jelas siapa aja sih yang udah turun tangan, baik itu dari dalam negeri sendiri maupun dari dunia internasional. Oke, sebelum kita bahas siapa yang bantu, kita harus paham dulu seberapa besar sih skala krisisnya. Ini penting, karena ini bukan cuma banjir biasa loh. Kita ngomongin bencana yang benar-benar melumpuhkan beberapa provinsi sekaligus. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita beralih ke mereka yang ada di garis depan, para pahlawan di lapangan. NGO ini, sering banget mereka lah yang pertama kali sampai di lokasi, bawa bantuan-bantuan paling vital pas situasi masih kacau balau. Jadi, siapa aja mereka? Dan apa persisnya yang mereka lakukan? Dan ini bukan cuma rencana ya, aksinya udah jalan. Coba lihat, Islamic Relief misalnya, langsung gerak cepat, ngirim 12 ton makanan darurat. Terus ada pemain besar kayak Palang Merah Internasional atau IFRC dan PMI kita. Mereka ini lagi mengerahkan semua sumber daya loh, mulai dari perlengkapan kebersihan, tenda, sampai tim medis darurat. Ini mobilisasi skala besar-besaran. Yang menarik, bantuan ini nggak asal-asalan, tapi sangat spesifik. Setiap organisasi punya spesialisasinya masing-masing. Contohnya, Plan International fokusnya ke perlindungan anak-anak, karena mereka yang paling rentan. Terus WHO, mereka langsung turun tangan buat mencegah wabah penyakit. Ini krusial banget pasca banjir. Ada juga UNICEF dan yang lainnya yang memastikan urusan nutrisi dan sanitasi aman. Jadi, semua kerja bareng, tapi dengan perannya sendiri-sendiri. Oke, sekarang mungkin Anda mikir, wah banyak banget yang bantu ya. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana caranya semua ini dikoordinasikan? Karena kan bantuan sebanyak apapun bakal sia-sia kalau nggak terorganisir, malah bisa tumpang tindih. Yuk kita intip dapur koordinasinya, sistem pendukung global yang bikin semua ini berjalan lancar. Jadi intinya gini, bayangin ada dua mesin besar yang jalan barengan. Mesin pertama itu dari dalam negeri, mobilisasi internal kita kuat banget. Pemerintah Indonesia nggak main-main, langsung kerahin kapal perang, rumah sakit apung, alat berat, semua buat distribusi bantuan. Nah, mesin kedua itu dari luar. Ini adalah koordinator informasi internasional kayak Relief Web. Tugas mereka ini super penting. Jadi semacam pemandu lalu lintas buat bantuan dari seluruh dunia, biar nyampainya tepat sasaran, nggak salah alamat. Terus gimana soal bantuan dari negara lain, dari pemerintah ke pemerintah? Nah, pertanggal 2 Desember, datanya nunjukin kalau negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, dan Thailand itu udah siaga dan mulai koordinasi. Sementara Australia masih memantau dulu. Ini sebenarnya pola yang wajar sih. Biasanya sebelum sebuah negara ngeluarin paket bantuan besar, mereka butuh waktu buat menilai situasinya dengan teliti. Makanya, untuk saat-saat awal seperti sekarang ini, ya ujung tombaknya itu memang para NGO internasional yang bisa gerak lebih cepat di lapangan. Oke, kita udah tahu siapa aja yang bantu dan gimana koordinasinya. Tapi sekarang, kita geser fokus ke hal yang paling fundamental. Apa sih yang paling dibutuhkan para korban di sana sekarang? Ini bukan asumsi ya, tapi laporan langsung dari lapangan tentang kebutuhan yang paling mendesak. Jadi dari laporan di lapangan, ada 4 hal yang jadi prioritas utama. 1, jelas kebutuhan paling dasar, makanan, air bersih, dan perlengkapan kebersihan. 2, urusan medis, obat-obatan, dan tim dokter. Ini buat mencegah penyakit menyebar. 3, tempat tinggal sementara, tenda, selimut, terpal, apapun untuk mereka yang rumahnya hancur. Dan yang keempat, ini sering dilupakan tapi krusial banget, alat berat. Kenapa? Karena tanpa alat berat untuk buka jalan yang tertutup longsor, semua bantuan tadi yang nggak akan pernah sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke bagian terakhir, mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita mau ikut bantu, gimana caranya biar bantuan kita itu efektif? Biar beneran nyampe ke tangan yang membutuhkan, dan bukan cuma jadi sia-sia. Kuncinya ada 2 langkah sederhana. Ingat baik-baik ya. Langkah pertama, cek dulu. Verifikasi. Di saat krisis kayak gini, hoax dan misinformasi itu bahaya banget.
Jadi sebelum share atau donasi, pastikan informasinya dari sumber resmi. Bisa cek situs BNPB, Relief Web, atau IFRC. Langkah kedua, bantu dengan pintar. Maksudnya, salurkan bantuan Anda ke organisasi yang udah jelas ada di lapangan, yang punya akses dan logistik. Contohnya ya, yang tadi kita udah sebutin, PMI, UNICEF, atau Islamic Relief. Mereka ini udah terbukti bisa menyalurkan bantuan. Ada kutipan yang pas banget nih untuk situasi ini. Dalam sebuah krisis, informasi yang tepat sama vitalnya dengan pasukan yang tepat. Ini benar banget. Penanganan bencana modern itu bukan lagi cuma soal kirim bantuan sebanyak-banyaknya, tapi soal gimana caranya barang yang tepat sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kuncinya cuma satu, informasi yang akurat dan terkoordinasi. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah melihat semua ini, menurut Anda, dalam sebuah bencana, apakah informasi yang terkoordinasi itu pada akhirnya punya bobot yang sama pentingnya dengan bantuan fisik seperti makanan atau obat-obatan? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.